Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga pemirsa beberapa TV, pendengar beberapa radio lain, para netizen melalui YouTube, Instagram, Facebook atau medsos lain. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang Al-Qawaidul Arba'. 4 kaidah dalam memahami tauhid. Kita sudah membahas 3 di antaranya, sekarang tinggal yang terakhir, yang keempat. Apakah poin keempat ini? Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha wa syiddah. Kaidah yang keempat menyatakan orang-orang musyrik zaman kiwari, zaman sekarang, zaman now, perbuatan syiriknya itu lebih dahsyat, lebih pekat, lebih syirik dibanding orang-orang musyrik zaman baheula. Kenapa? Ini alasannya. Dan alasan ini fakta. Orang-orang musyrik zaman baheula, mereka hanya menyekutukan Allah ketika senang, ketika tidak memiliki masalah, ketika mereka aman, mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala-berhala mereka. Adapun ketika mereka terancam nyawanya, ketika mereka ditimpa musibah yang dahsyat, mereka bertauhid. Mereka tinggalkan sesembahan-sembahan mereka. Mereka hanya berdoa secara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya karena doa di saat itu sangat ikhlas dan sangat khusyuk, doanya dikabul oleh Allah dan Allah menyelamatkannya. Itulah orang-orang musyrik zaman baheula. Sebagaimana Allah menerangkan di beberapa ayat, di antara surah Al-Isra ayat 7, ayat 67, Allah menyatakan wa idza massakumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Kata Allah kepada orang-orang musyrik, apabila kalian ditimpa kemalangan di tengah lautan, ditimpa kesulitan, diterjang oleh gelombang, diombang-ambingkan oleh ombak di tengah lautan, terancam nyawanya. Dhalla man tad'u. Maka hilanglah sesembahan-sesembahan yang selama ini kalian sembah dalam fikiran kalian. Illa iyahu, kecuali fokus kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, minta diselamatkan. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Ketika Allah menyelamatkan kalian kembali ke daratan,
kalian berpaling lagi dari Allah, kembali menyembah berhala lagi. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua diterangkan dalam Luqman ayat 32. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka diterjang oleh gelombang di tengah lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah secara ikhlas. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, maka mereka lalai lagi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 Allah menyatakan fa'idha raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka orang-orang musyrik naik perahu ke tengah lautan, selama naik perahu mereka ikhlas berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, mereka musyrik lagi. Jadi lihat bahwa orang-orang musyrik zaman baheula hanya menyekutukan Allah ketika sedang aman, sedang senang, sedang tidak ada musibah, kesulitan, penderitaan. Musyrik tuh minta kepada selain Allah, selain minta kepada Allah. Tapi pas digoncang bencana, ditinggalkan berhala-berhala mereka. Hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang musyrik zaman baheula. Adapun orang-orang musyrik zaman kiwari, zaman sekarang, mereka menyekutukan Allahnya itu ketika senang dan ketika ditimpa musibah, perbuatan syiriknya lebih besar dibanding ketika senang. Ketika senangnya mereka minta-minta kepada Allah dengan doa, dengan sholat. Tapi minta juga ke kuburan, minta juga ke ruh-ruh orang-orang yang sudah mati. Dan meminta dalam bentuk doa kan ibadah. Dan ketika mereka ditimpa musibah, ada bencana alam, ada tsunami, ada gunung meletus, ada gempa bumi, apa yang mereka lakukan? Mereka ada yang melarungkan sesajian ke lautan, ada yang nyuguh ke gunung, ke hutan, ke kuburan, lari, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal di kalangan leluhur-leluhur mereka dan seterusnya. Oleh karena itu berkata para ulama ketika menjelaskan poin ini, kata mereka fal awwaluna yusyrikuna fir rakha yad'una al-asnam wal ahjar wal ashjar. Amma idza waqaw fi syiddah wa ashrafu 'ala al-halak fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ay makhluq wa innama yad'una Allah wahdah fa idza kana la yukhallasuna min asy-syada'id ila Allah fa kaifa yud'a ghairuhu fi ar-rukha. Berdasarkan ayat-ayat yang tadi dibacakan, orang-orang musyrik zaman baheula menyekutukan Allah hanya dalam keadaan aman. Mereka berdoa kepada berhala-berhala baik berupa patung, batu, ataupun pohon-pohon. Adapun apabila mereka mengalami kegoncangan, mengalami bencana, mengalami ancaman terhadap jiwa yang
mungkin saja mengancam nyawa mereka, mereka tidak berdoa kepada berhala, kepada patung, kepada batu, kepada pohon, kepada makhluk lain, tidak. Mereka hanya berdoa kepada Allah semata-mata secara ikhlas. Lalu para ulama berkata, wa amma musyriku hadzal zaman, yakni al-mutaakhirin الذين حدث فيهم الشرك في من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وغيرهم من الأموات. Hada syai'um ma'ruf. Adapun orang-orang musyrik zaman sekarang di kalangan umat Islam loh. Umat Islam itu banyak yang terjerumus dalam perbuatan syirik, tapi meyakini itu ibadah yang hebat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk minta-minta ke kuburan. Bukan ziarah kubur aja. Kalau ziarah kubur bagus. Ziarah kubur itu disyariatkan. Tapi yang disesalkan ketika sampai di kuburan, apa yang terjadi? Minta ke penghuni kubur yang sudah mati. Wahai fulan yang ada di kuburan ini, lancarkan ya rizki saya. Bantu agar karir saya naik. Dan seterusnya minta. Itu yang disesalkan. Kita tidak menyalahkan ziarah kuburnya, tapi menyalahkan perbuatan salah, keliru ketika berziarah kubur. Kekeliruan ziarah kubur banyak. Pertama, pas masuk ke kuburan, ke areal pekuburan tidak berdoa. Tidak mengucapkan salam assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Enggak berdoa begitu. Kedua, sendal sepatu tidak dicopot. Itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, banyak melangkahi, menginjak atau menduduki kuburan. Enggak boleh. Nah, kesalahan ketiga, berdoa dengan cara yang keliru. Berdoanya bagus, asal kepada Allah. Di mana letak kekeliruan berdoa? Pertama, berdoanya kepada Allah tapi menghadapnya ke kuburan. Mestinya gimana? Mestinya menghadap ke kiblat. Walaupun harus memunggungi kuburan. Gak masalah umpah kuburan di depan tapi arah kiblatnya di depan gak masalah. Niatnya menghadap ke kiblat. Tapi banyak orang kiblat dipunggungi, dibelakangi menghadap ke kuburan. Kuburan kalau di kita kan menghadap ke utara selatannya. Maka posisi kita harus di sebelah timur. Menghadap ke barat. Kenapa menghadap ke barat? Karena di barat arah kiblat. Banyak orang sebelah barat menghadap ke timur, menghadapnya ke kuburan. Ini kekeliruan pertama. Walaupun berdoanya kepada Allah. Kedua, kesalahan kedua, banyak yang ketika berdoa meminta kepada penghuni kubur. Mungkin minta juga kepada Allah tapi dicampur. Ya Allah, umpamanya kalau tabarruk dengan kuburan, berdoa kepada Allah dan menganggap itu lebih bagus karena di samping kuburan orang soleh, tidak sampai kepada taraf syirik. Hanya salah, ya salah. Sebuah kebidahan. Tabarruk kepada kuburan, menganggap berdoa di kuburan orang soleh
lebih mujarab, lebih manjur, lebih diijabah, ini keliru. Di masjid lebih utama. Lalu berdoa, ya Allah dengan barokah kuburan orang soleh ini kabulkan doa saya. Itu tidak musyrik. Karena berdoanya kepada Allah. Tapi bid'ah karena tabarruk kepada orang yang sudah mati dengan keyakinan doanya lebih dikabul kalau di samping kuburan. Yang paling parah adalah meminta ke penghuni kubur, wahai fulan yang sudah meninggal yang menguasai tempat ini tuh segala macam. Hilangkan pandemi ini, hilangkan penyakit saya, hilangkan kemiskinan dari diri saya. Itu syirik. Karena berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berdoa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Kalau berdoa kepada orang berarti ibadah kepada orang yang sudah mati. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Mereka mengatakan, para ulama menyatakan, adapun orang-orang musyrik zaman sekarang dari kalangan mutaakhirin, dari kalangan umat Islam, syiriknya itu terus menerus baik ketika aman ataupun ketika ditimpa musibah. Dan bahkan ketika mereka ditimpa musibah, syiriknya lebih pekat. Pertama, kalau mereka mengalami kesulitan, menyalahkan diri sendiri. Si Gana mah kurang susuguh tah kasih mbah, kan gitunya. Gura-giru atau apa gura-gura itu? Tergesa-gesa, terburu-buru, cepat-cepat bikin sesajen lalu supaya musibah ini cepat hilang. Betapa sangat mirisnya kita ketika terjadi gempa umpamanya di daerah Jogja dulu ya. Dan itu viral. Orang-orang kemudian mengaku ini murka penguasa Laut Kidul. Terus melarungkan pengorbanan sesajian ke sana. Ketika gunung meletus, wah ini pasti marah karena kita banyak melanggar aturannya. Akhirnya mengadakan ritual tertentu. Kan begitu, menyalahkan diri sendiri karena kurang musyrik. Karena kurang memperhatikan para mbah ini yang mereka yakini menguasai dan bisa memberikan madarat. Kalau dilihat apa agamanya? Islam. Tapi mempercayai seperti kepercayaan animisme dan dinamisme. Mempercayai bahwa orang-orang yang sudah mati ruh-ruhnya itu masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau menguntungkan orang yang masih hidup. Ini kan berbahaya. Padahal orang yang sudah mati, sesoleh apapun, bahkan para nabi, para rasul sudah ada di alam kubur. Kita sudah terangkan kondisi manusia di alam kubur itu ada 5 keadaan. Dan tidak bisa keluar dari alam kuburnya. Keadaan pertama, keadaan terbaik. Siapa? Para nabi dan para rasul. Mereka dapat nikmat kubur di sebuah tempat yang namanya Ar-Rafiqul A'la. Ketika Nabi SAW meninggal, beliau menyatakan Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Itu jawaban beliau ketika Allah menawari, ya Muhammad, kamu mau mati sekarang dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la, atau kamu mau hidup beberapa tahun lagi untuk menjalani kehidupan selanjutnya? Beliau menyatakan Allahumma Ar-Rafiqul A'la. Saya memilih Ar-Rafiqul A'la. Meninggal. Ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la, sebuah tempat di alam kubur yang terbaik untuk para nabi, para rasul. Kita nggak mungkin masuk ke sana tuh. Karena kita mah bukan nabi, bukan rasul. Kedua, kondisi keadaan para syuhada, orang-orang yang mati sebagai syahid.
membela agama Islam, mati di medan perang secara ikhlas. Perangnya itu bukan untuk dipuji orang agar disebut hebat, disebut jagoan, disebut pahlawan, kesiangan, bukan. Tapi lillahi ta'ala, karena Allah. Mereka akan menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Indah. Itu nikmat kubur yang Allah berikan kepada para syuhada. Kita bisa jadi itu tuh. Semoga Allah masukkan kita kepada golongan para syuhada. Ketiga, golongan orang-orang mukmin yang soleh. Walaupun soleh pasti ada dosa, pasti ada dosa. Tidak ada manusia yang maksum dari dosa kecuali Nabi SAW. Tapi dosanya jauh lebih sedikit dibanding amal solehnya, kebaikannya, ibadahnya. Orang mukmin yang soleh meninggal, masuk ke alam kubur, dapat nikmat kubur. Ruhnya berada di tubuh seekor burung, kemudian bergelayutan di taman-taman surga. Apa bedanya dengan para syuhada? Kalau para syuhada mah terbang ke sana kemari gitu ya, bebas berpindah-pindah. Kalau ini mah ngagulantung we dina pohon di taman-taman surga. Mending mana? Ya mending udar-idaran artinya. Ini kondisi yang ketiga, minimal kita itu. Keempat, jangan sampai nih, amit-amit jabang bayi kasabrang, Kapalembang, walikna, wawa durian. Di Palembang juga ada durian. Itu orang mukmin ahli maksiat, ya muslim, suka sholat, suka saum Ramadan, suka haji umrah, suka gibah, jago, suka mabok, osok judi, osok. Orang muslim begitu, serba osok, sholat osok, tapi belang-belang. Mabok osok, judi osok, maling osok, itunya. Zalim ke sesama osok. Dan setelah ditimbang-timbang dosanya jauh lebih besar daripada pahalanya. Dia di alam kubur mengalami azab. Bagaimana azabnya? Tergantung jenis dosanya. Kalau dia pendusta, tukang bohong, apalagi sekarang. Bohongnya itu bukan sekedar ucapan, tapi apa tuh? Tulisan. Lewat media sosial, WhatsApp kan ada grup, terus Instagram, terus Facebook, macam-macam. Nyebarkan berita bohong, nyebarkan syubhat. Pokoknya mah sekarang kita ngetik, diupload, di-share, detik itu tersebar ke seluruh dunia. Maka para pembohong, para pembuat hoax di alam kuburnya itu diazab dengan cara ditusuk rahangnya dengan besi tembus ke tengkuk. Sakit nggak? Jangan dibayangkan atau tong boro ditusuk begitunya kagegel oge, guguakan orang. Ditusuk sakit, dibuka, cabut lagi paksa, sakit, pindah ke kiri, tusuk lagi sampai ke tengkuk, sakit, dibuka, terus begitu. Jadi alam kubur. Adapun orang yang tukang gibah, tukang namimah, itu di alam kuburnya diazab dengan cara kukunya panjang, terbuat dari logam dan tajam, lalu dia cakar-cakarkan itu kukunya ke wajahnya, ke dadanya, berlumuran darah. Terus begitu sampai hari kiamat. Ada orang Islam tapi tukang gibah, tukang fitnah, tukang adu domba, ada? Ada banyak. Ada orang Islam tapi tukang bohong? Banyak. Mereka akan mengalami azab kubur di alam kubur dan nggak bisa keluar. Kalau orang yang sudah mati masuk alam kubur bisa keluar dari alam kubur terus hidup
berdampingan dengan orang yang masih hidup, wah nggak akan ada orang yang mau hidup di alam kubur di kalangan orang-orang jahatnya. Ngapain di alam kubur disiksa? Mending kabur keluar. Tidur di hotel malah ditagih. Nggak bisa begitu. Nggak bisa keluar. Itu orang-orang muslim yang ahli maksiat. Itu yang keempat. Yang kelima, orang-orang kafir. Mereka memperoleh azab di alam kubur lebih dahsyat daripada azab yang dialami oleh orang muslim ahli maksiat. Ini 5 keadaan. 5-limanya nggak bisa keluar. Dari mana? Dari alam kuburnya masing-masing. Termasuk orang yang mati syahid. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan itu mati. Enggak, mereka itu hidup. Hidup maksudnya di alam kuburnya. Dengan hidup yang penuh kenikmatan. Atau orang kafir juga hidup di alam barzah. Iya, dihidupkan lagi. Tapi menerima azab. Maka karena azab tidak mati, tidak hidup, tidak gitu ya. Tidak dikatakan hidup. La yamutu fiha wala yahya. Seperti di neraka. Orang di neraka hidup tidak, mati tidak. Disebut hidup. Da'atu semuanya sudah hancur. Utuh lagi, hancur. Disebut mati, mereka masih merasakan. Nah, itu kondisi orang-orang di alam kubur. Tidak punya kemampuan untuk keluar, kemudian mempengaruhi kehidupan orang yang masih hidup di dunia, enggak. Nah, orang-orang banyak keliru, orang yang sudah mati di kalangan orang soleh disangkanya masih memungkinkan mempengaruhi kehidupan orang yang masih hidup. Bisa memberi musibah, bisa memberikan manfaat. Akhirnya berdoa, ini syirik. Kemana? Dikemanakan Allah dalam kehidupan orang seperti itu. Oleh karena itu di kalangan orang-orang tertentu yang ngaku Islam seperti orang-orang Syiah ahlakahumullah, mereka berdoanya kepada Husain. Mereka meminta keselamatan kepada Husain, kepada Ali, kepada para imam yang 12 yang mereka yakini. Orang-orang sufi meminta kepada guru-guru yang sudah meninggal seperti Abdul Qadir Zailani, Ar-Rifai dan yang lain-lain. Mereka itu orang-orang soleh ya, orang-orang soleh. Tapi ketika sudah meninggal sesoleh apapun, jangankan mereka, para nabi, para rasul sudah enggak memiliki kemampuan apapun untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang yang masih hidup. Makanya kalau umpamanya kita membaca kitab-kitab sufiyah, banyak kejadian-kejadian aneh yang nggak masuk akal, yang dikarang-karang, yang hanya ada di dunia khayalan. Seperti umpamanya ada sebuah kitab yang isinya apa? Isinya itu berisi khurafat, dongeng-dongeng yang seperti di dunia fantasi, di dunia khayalan. Namanya Tabaqat Sya'rani. Tentang karomah para wali. Karomah para wali ada, betul. Para sahabat memiliki karamah, para ulama memiliki karamah. Tapi enggak lebay-lebay amat. Kan pernah ada kisah tuh, kisah khurafat. Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berjalan melewati sebuah rumah, ada seorang wanita yang sedang menangis. Ketika didatangi, oh ternyata anaknya baru aja meninggal. Tahu itu Abdul Qadir Jailani minta tolong hidupkan lagi. Akhirnya ngaraga menang, tiba-tiba anaknya hidup lagi. Ditanya, gimana itu bisa hidup? Barusan saya susul malakul maut yang baru mencabut nyawa anak ini. Karena baru kan, masih kesusul oleh saya tuh.
Ada satu karung, saya minta, nggak dikasih, saya rebut aja. Akhirnya kerebut gitu, akhirnya kembali lagi dan banyak ruh-ruh lain yang juga kembali. Mungkin banyak yang hidup lagi, cina gitu. Kan lebay ini, keterlaluan. Para nabi, para rasul aja tidak seperti itu. Masa malaikat kalah sama orang? Bukan salah Syekh Abdul Qadir Jailani, beliaunya orang soleh, orang ulama ahlus sunnah. Tapi orang-orang yang mengkultuskannya. Seperti Husain yang dikultuskan oleh kaum Syiah. Husainnya tidak salah. Beliaunya seorang soleh ahli surga, dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW menyatakan Hasan dan Husain akan menjadi tokoh pemimpin para pemuda di surga. Mereka orang-orang soleh. Betul wali Allah, betul wali Allah. Cuma dikarang kisah-kisah yang lebay, yang hanya apa? Hanya ada di dunia dongeng semata-mata. Nah, berdasarkan hal itulah maka banyak sekali orang-orang yang meminta kepada orang-orang yang sudah mati yang dianggapnya wali Allah Azza wa Jalla. Yang paling konyol, yang paling parah adalah ada orang-orang awam yang menganggap wali kepada orang yang nyata-nyata amaliyahnya bertolak belakang dengan syariat. Tidak sholat, tidak saum, mereka mabuk, mereka berzina, mereka melakukan hubungan sesama jenis, tapi dianggap wali Allah. Ada yang begitu? Ada. Buligir, tidak berpakaian, masuk ke dalam masjid, terus duduk di mimbar, ngerokok, orang-orang memuliakannya. Dianggap wali Allah. Salat tidak. Ramadan juga saum tidak. Kalau melakukan perbuatan yang nyata-nyata melanggar seperti mabuk dan seterusnya, dianggap itu mah wali mah bebas. Tidak terkena kewajiban karena makomnya, levelnya sudah sangat tinggi. Orang yang level keislaman, keimanan, ibadah sudah sangat tinggi, sudah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu saum lagi, sudah nggak berdosa lagi apabila melanggar larangan, berzina, mabuk, berjudi seperti itu. Yang kayak gitu dianggap wali Allah. Seandainya ada orang yang karena keimanannya boleh tidak sholat, maka yang paling pantas siapa? Nabi SAW. Tapi Nabi makin hebat, keimanannya makin hebat, sholatnya. Kan ada tuh para ulama ahlus sunnah yang digoda oleh iblis. Di antaranya kisah Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullahu ta'ala. Beliau berjalan di padang pasir yang panas, kehabisan bekal, kehabisan air. Lalu beliau berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, dan hujan itu turun. Akhirnya bisa minum, bisa mengisi wadah minumannya. Nah setelah itu tiba-tiba cuaca gelap, teka-tinggali curug-curug acan. Dari balik batu muncul cahaya. Cahaya ini berkata, Ana Rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Karena kesolehanmu aku bebaskan kamu dari kewajiban sholat. Kamu bebas sholat. Apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Abi Dunya? Alhamdulillah bebas sholat. Dia meraup segenggam pasir lalu dilemparkan. Ikhsa wa ma anta illa iblis. Pergi kamu, diam kamu. Kamu ini tiada lain kecuali iblis. Min aina arafta annani iblis? Dari mana kamu tahu bahwa aku iblis? Seandainya ada orang yang karena kesolehannya boleh tidak sholat, niscaya yang pertama kali demikian adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi makin hebat iman, makin hebat ibadahnya, tahajudnya, saumnya, zikirnya, segala macam. Tidak ada yang terbebas dari kewajiban. Itu hanyalah tipu daya iblis. Langsung hilang cahaya itu.
Ya, orang berilmu tidak akan tertipu oleh tipu daya iblis seperti itu. Adapun orang awam ya banyak tertipu. Lalu orang yang tadi tidak sholat, dianggap wali Allah, tidak saum, dia berjudi, dia mabuk, dia berzina, mati kuburannya diagung-agungkan. Orang-orang musyrik zaman baheula menyembah patung-patung dari orang-orang yang soleh. Lata, Uzza yang dulu mereka sembah adalah patung dari orang-orang soleh. Demikian juga di zaman Nabi Nuh, mereka menyembah Wadda, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Nasr. Itu dulu nama-nama orang soleh yang kemudian dia buat patungnya, kemudian disembah. Adapun orang-orang zaman sekarang yang mereka datangi kuburan orang yang tidak sholat, tidak saum, melanggar banyak larangan tapi dianggap wali. Ini yang menyebabkan orang-orang sekarang perbuatan syiriknya lebih pekat, lebih tebal, lebih syirik dibanding orang-orang zaman dahulu. Ya, inilah kaidah yang keempat dan penjelasan kita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dan kita mulai dari bapak-bapak di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mangga bapak-bapak ada? Ibu-ibu di belakang? Mangga Muzain di studio. Nah, syukran Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Ada pertanyaan dari pendengar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Selacau. Afwan Ustaz, keluar dari tema, bagaimana ada seorang anak suka zolim, misal yang umur 11 tahun, suka menzolimi anak umur 7 tahun. Bagaimana anak yang suka zolim itu, apa dihitung dosa kan? Belum balik, apa nantinya ada pertanggungjawabannya di akhirat? Syukran, jazakallahu khairan. Iya, anak 11 tahun laki-laki, apakah sudah balik apa belum? Kalau dilihat dari umur, anak itu belum balik. Kecuali kalau anak itu sudah melakukan aktivitas orang dewasa. Seperti menikah. Ada anak umur 11 tahun tapi sudah menikah. Ya ada kasus 1-2. Zaman dahulu ada. Zaman Kiwari juga mungkin di satu tempat lain ada. Itu sudah balik. Atau umpamanya ini. Anak itu punten khawatir. Ada efek buruk. Umpamanya anak itu terlalu sering atau suka melihat video-video porno. Akibatnya apa? Akibatnya terangsang untuk lebih dewasa. Lalu melakukan aktivitas masturbasi atau onani. Sampai keluar sperma. Itu sudah balik. Walaupun usia 11 tahun. Karena perkembangan teknologi sekarang orang mudah. Tidak diketahui oleh orang tuanya. Punya HP, punya tablet, masuk kamar, kunci, apa yang dia buka orang tua nggak tahu. Itu berbahaya. Dia sudah dewasa, sudah balik. Kalau sudah mencapai kondisi seperti itu. Adapun kalau anak itu tidak seperti itu, 11 tahun belum balik. Nah kalau dia belum balik, tapi lingkungan atau pendidikan orang tua yang buruk, akhirnya dia jahat ke sesama. Tapi karena dia belum balik, belum dihitung, maka belum dicatat sebagai dosa. Tapi orang ini berpotensi setelah baliknya akan menjadi orang zalim, orang jahat. Kalau tidak segera diperbaiki dengan pendidikan yang bagus, dengan lingkungan yang baik. Orang tuanya yang keliru, yang salah membiarkan anaknya tumbuh liar atau bahkan mendidik anaknya secara salah. Anak masih kecil, kesalahan dihukum dengan cara dipukul. Dengan cara ditempeleng, dengan cara dicubit. Kadang-kadang dengan pukulan itu sudah kebal.
Anak kecil 6 tahun, 7 tahun, bandelnya luar biasa. Dipukul tuh gak kerasa kalau dengan tangan, akhirnya dengan sabuk, dengan kayu. Kan ada yang begitu. Dan itu secara otomatis mengajarkan kekerasan kepada anak. Anak nanti begitu juga ke adiknya atau ke temannya. Temannya salah langsung digampar. Temannya keliru langsung ditonjok. Siapa yang salah? Orang tua. Anaknya kalau belum balik tidak dicatat dulu sebagai dosa. Tapi kalau sudah balik 11 tahun, sudah balik seperti tadi, dia terlalu banyak menonton umpamanya hal-hal yang tidak layak ditonton oleh anak-anak, sudah balik, ya itu sudah dicatat sebagai dosa. Orang tuanya ikut dosa, iya, orang tuanya punya andil terhadap kesalahan anaknya. Ya, jadi lihat kondisinya, kalau dia sudah balik sudah dicatat, kalau belum balik belum dicatat tapi berpotensi menjadi orang yang zalim setelah baliknya. Wallahu a'lam. Mangga deh, iya, silakan, mangga Pak. Ada pertanyaan di jamaah sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bade tumaros Pak Ustad. Seperti saya jalmi namutkeun atos terus mayar nater rada telat gitu. Terus biasana aya tagiheun kanggo di akhirat. Mungkin sakitu wae Pak Ustad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang minjem uang. Tiap ditagih teh icuk cole. Orang Arab mah WIB. WIB itu apa ya? W-nya apa? I-nya insya Allah, B-nya ba'dain. Ya artinya nanti ba'dain. Enggak nanti. Akhirnya orang yang menghutangkan itu bilang biar ada tagih, kita bisa nagihnya di akhirat. Apa betul begitu? Ucapan dia bahwa hutang itu akan ditagih di akhirat betul. Itu cuma sikap dia salah. Karena membiarkan saudaranya berbuat zalim. Kezalimannya berupa tidak membayar hutang di saat mampu. Nabi SAW menyatakan, kata beliau, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang di saat mampu membayar adalah kezaliman. Ada uang tapi lebar untuk dibayarkan. Akhirnya enggak. Ditagih, ngumpet. Ditagih banyak alasan. Padahal ada uang. Tidak dibayar. Itu zalim. Ini yang menyebabkan para ulama mengharamkan kartu kredit. Kartu kredit itu kartu untuk ngutang. Tapi yang punya kartu kredit hanya orang-orang yang kaya, yang berduit. Kalau orang yang tidak berduit mengajukan minta kartu kredit ke bank akan dikasih. Sebab orang yang dikasih kartu kredit itu dilihat gajinya berapa. Alamatnya di mana, apa ngontrak, apa rumah sendiri. Terus lihat rekening tabungannya, saldo berapa, uang yang keluar masuk setiap bulan berapa. Dari sana bisa dilihat orang ini nanti bisa bayar apa tidak. Kalau bisa bayar, umpamanya gajinya 25 juta, kelihatan keluar masuk di dalam rekeningnya, alamatnya alamat rumah sendiri, dikasih kartu kredit. Limitnya, batasannya umpamanya 10 juta per bulan. Jadi walaupun kita nggak punya uang, ke toko, ke mall, ke supermarket, cukup digesek aja, set, tanda tangan. Belanja 1 juta, nggak bayar, cukup tanda tangan. Tapi nanti dia ditagih setiap bulannya oleh pihak bank. Kalau telat bayar ada bunga, kalau tidak telat tidak ada bunga. Nah, orang yang punya kartu kredit dia punya uang cash.
Tapi pas belanja ngutang. Dia bisa bayar tapi tidak membayar. Kan siga gayanya belanja 2 troli, wah 2 jutaan, tanda tangan, set, beres gaya. Padahal ngutang, masa gaya dengan ngutang? Itu zalim. Dia bisa bayar, uang ada, tapi nganjuk ngutang. Zalim. Mutilul ghina zulmun. Nah, orang yang punya hutang, tapi dia bisa bayar, kita tahu ini, dia punya uang, tagih. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Bantu, tolong saudaramu baik yang zalim atau yang dizalimi. Kata para sahabat, hadzal madlum, fama balul zalim. Kalau orang yang dizalimi, wajar ditolong karena dia dizalimi. Bagaimana cara menolong orang yang zalim tersebut? Kata Nabi SAW, tahan dia dari kezalimannya. Suruh berhenti dari kezalimannya. Nah, salah satu bentuk kezaliman adalah nggak bayar hutang padahal mampu. Jangan dibiarkan tagih. Jangan dibiarkan sampai mati, kemudian nanti di akhirat. Nanti dia akan teradab. Walaupun mati syahid, orang mati syahid, terampuni semua dosa kecuali hutang. Jadi ruhnya itu tergantung. Tidak dulu ke surga. Kalau orang yang mati syahid kan dapat nikmat kubur di alam kuburnya. Maka ini tergantung. Maksudnya terhalang dengan hutang. Tetap terkena adab. Sehingga ketika ada seorang yang mati, kata Nabi SAW, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Dijawab, na'am. Dinaron, ada 2 dinar hutang. Apa kata Nabi? Sallu alaihi. Coba kalian salatkan. Nabi tidak mau menyalatkan. Sampai datang seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Dia menyatakan, ya Rasulullah huma alayya. Wahai Rasulullah, 2 dinar hutang mayit ini biar tanggungan saya. Nabi sampai memastikan, huma alayya wa huwa minhuma bari. Apakah 2 dinar itu jadi tanggunganmu dan orang ini berlepas diri? Ya. Baru Nabi SAW mau menyolatkan. Kalau belum lunas nggak mau menyolatkan tuh. Setelah beres besoknya ketemu lagi Abu Qatadah, ditanya, apakah sudah dibayar? Dijawab, ya sudah bayar. Kalau begitu dia sekarang terbebas dari azab. Maka hati-hati dengan hutang. Jangan sampai kalau tidak ditagih itu, sekarang ini orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang nagihnya. Ya. Gitu. Sampai orang tuh disangkanya tidak akan ada perhitungan di akhirat. Ada orang pinjam uang, dikasih ratusan ribu, zaman bahula itu. Peleng ketemu nggak pernah berbicara atau basa-basi, punten maaf belum bisa bayar, seolah-olah nggak punya hutang. Setelah lebih dari 11 tahun datang lagi, mau pinjam uang, nanti dikembalikan sekalian dengan yang dulu. Masih ingat ternyata itu. Sekalian nanti dengan yang dulu katanya. Oh ternyata masih ingat. Tapi udah ada tapak katanya, dia jamin mau dibayar. Kalau pinjam itu seolah-olah lapur belah gitu, kajelaman gitu mah. Tidak dikasih ngamuk, nggak ke masjid, nggak sholat, aneh. Kita yang tidak ngasih pinjamannya ngamuknya ke Allah sampai tidak mau sholat. Ketika orang itu menjual tanah ratusan juta, dipikir-pikir dan pasti bayar. Enggak, ternyata gitu ya. Uang ratusan juta tidak bayar sampai meninggalnya. Jadi demikian bagusnya diingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di sini yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.